Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha talabah al-ahibba, nubayyin fi hadzal liqa an-nawasih. Insyaallah kita membahas di pertemuan kali ini an-nawasih. Dan an-nawasih yang pertama di sini, dan ini ada di buku antum di pelajaran setelahnya, yaitu berkaitan tentang kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Bisa dilihat di sini. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha termasuk af'alun naqisah nasikhah. Perhatikan, af'alun naqisah an-nasikhah. Jadi kana wa akhwatuha itu termasuk fiil-fiil yang naqisah dan nasihah. Apa itu naqisah? Naqisah adalah laisa laha fa'il, yang mana kana wa akhwatuha tidak membutuhkan atau tidak ada di sana fa'il. Nasihah, kenapa disebut nasihah? Karena kana wa akhwatuha taghayyara hukmal i'rab, merubah hukum i'rab sebuah kata. Nanti kita jelaskan insyaallah. Kemudian kana wa akhwatuha, teman-temannya kana, di sini disebutkan ada kana, kemudian ada asbaha di waktu pagi atau menjadi, adha waktu duha, dhalla siang hari, amsa sore, bata malam, sara menjadi, laisa tidak. Dan semuanya ini fiil. Dan fiil laisa di sini adalah jamid. Apa itu jamid? Perhatikan, jamid adalah laisa lahu mudhari' awi amrin. Yang mana fiil jamid adalah fiil yang tidak memiliki fiil mudhari' ataupun fiil amr. Yang lainnya ada kana yakunu kun, asbaha yusbihu, adha yudhi, dhalla yadhillu, amsa yamsi, bata yabitu, sara yasiru. Adapun laisa tak, enggak ada mudhari'nya, enggak ada amrnya. Kemudian apa fungsi kana dan teman-temannya kana di sini disebutkan. Perhatikan, kalau ditanya antum apa fungsi dari kana? Kana adalah turfa'ul mubtada wa tunsabul khabar. Turfa'ul mubtada wa tunsabul khabar. Kana itu fungsinya atau kerjaannya adalah turfa'ul mubtada, merofakkan mubtada, dan tunsabul khabar, menasabkan khabar. Mubtada tadi ketika masuk di sana kana menjadi isimnya, ismuha menjadi isim kana. Adapun khobarnya menjadi khobar kana. Al-mithal, contohnya di sini disebutkan al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tatkala kana ataupun teman-temannya kana masuk menjadi asbahal ilmu nura. Asbahal ilmu nura. Mana mubtada atau isimnya kana atau isimnya asbah? Al-ilmu. Dan dia rofa karena tadi disebutkan turfa'ul mubtada. Asbahal ilmu nuran, tunsabul khabar. Nuran di sini nasab. Asbahal ilmu nuran. Al-ilmu ismun asbaha nuran khabar min asbaha. Dan jumlah yang bersambung dengan kana dan teman-temannya kana aslinya adalah susunan dari mubtada dan khobar. Saya ulangi, jumlah yang bersambung dengan kana ataupun teman-temannya kana aslinya adalah susunan dari mubtada khobar. Fahada huwal kana. Ini kana dan teman-temannya kana. Turfa'ul mubtada wa tunsabul khobar. Fahada huwal kana. Berikutnya yang kedua, inna sekarang. Dan inna juga termasuk af'al enggak. Ya, inna wa akhwatuha di sini disebutkan inna, ada anna, ada laita, ada la'alla, kemudian ada lakinna, ada ka'anna. Semua ini termasuk inna wa akhwatuha. Kemudian bagaimana membedakan inna dan anna padahal artinya sama sesungguhnya? Laita di sini untuk tamanni, berangan-angan tapi berkaitan dengan hal-hal yang mustahil. Kemudian la'alla juga sama, berkeinginan, berhayal tapi di hal-hal yang mungkin. Lakinna lil istidrak, untuk pembatasan. Kemudian ka'anna at-tashbih, untuk penyerupaan. Kalau inna, perhatikan sini, inna fi awalil jumlah. Inna selalu digunakan di awal jumlah.
Jadi kalau antum mengatakan di awal jumlah itu menggunakan anna itu salah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, kapan digunakan inna? Fi awalil jumlah, bukan anna. Kemudian inna digunakan juga di mana? Ba'da maqul. Setelah kata qala yaqulu qul atau yang semisalnya. Qala innallah. Qala yaqulu inna nahnu. Nah, seperti itu. Itu inna. Adapun anna ini terletak di tengah-tengah jumlah. Ini ada inna anna laita la'ala lakinnaka anna. Kemudian di sini disebutkan fungsi dari inna wa akhwatuha berkebalikan dengan atau berkebalikan dari kana. Tadi kana disebutkan turfa'ul mubtada wa tunsabul khobar. Adapun inna dibalik. Tunsabul mubtada wa turfa'ul khobar. Tunsabul mubtada wa turfa'ul khobar. Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Dan mubtada tadi menjadi isim inna dan khobarnya tadi menjadi khobar in. Nah, contohnya innal jawwa jamilun. Innal jawwa jamilun. Al jawwa mansub karena kemasukan inna dan dia sebagai isim dari inna. Jamilun marfu. Jamilun di sini dhamma, marfu sebagai khobar dari inna. Lakinnas sama ghaimah. Lakinnas samaa ghaimatun. Akan tetapi sama langit sama mansub sebagai isim lakinna ghaimah mendung di sini marfu karena dia sebagai khobar dari lakin. Nah, seperti juga ka'annaha sayumtir. Ka'annaha sayumtir. Seakan-akan ha di sini langit, sayumtiru dia akan hujan. Ha di sini sebagai isim dari ka'anna sayumtiru dari bentuknya jumlah fi'liyah sebagai khobar dari ka'anna. Jadi khobarnya di sini bisa disebut khobar dari inna dan iya di sini inna bisa berupa mufrad seperti al-jamil, seperti ghaimah ini mufrad. Bisa juga berbentuk atau jumlah. Di sini contohnya alim ta'anal imtihan sahlun nih. Khobarnya dalam bentuk mufrad, bisa mutanab jamak sesuai dengan isimnya nanti. Kemudian bisa berbentuk jumlah seperti laitas syabab ya'udu yawman. Laitas syabab ya'udu yawman. Asy-syabab ya'udu yawman nih. Ya'udu yawman sebagai khobar dari laita. Laitas syabab ya'udu yawman. Lakinnal madi ruju'uhu muhal. Lakinnal madi ruju'uhu muhal. Jumlah juga. Sini jumlah ismiyah yang atas jumlah fi'liyah ya'ud yauman. Kemudian bisa juga khobar inna berbentuk syibhul jumlah seperti innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah di sini isim dari inna, ma'as sabirin syibhul jumlah khobar inna. Ataupun ka'annal jannata tahta aqdami ummi. Seakan-akan surga jannah di sini isim dari ka'anna, tahta aqdam sibul jumlah sebagai khobar dari ka'anna. Ini inna wa akhwatuha. Jadi inna intinya adalah menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Adapun kana tadi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Dan jumlah yang bersambung dengan kana dan inna dan teman-temannya itu aslinya susunan dari mubtada khobar. Saya ulangi, jumlah yang bersambung dengan inna dan kana itu aslinya asluha susunan dari mubtada khobar. Kemudian kita bahas fa'il sedikit di sini. Tambahan saja. Fa'il adalah ismun yadullu 'ala alladhi fa'alal fi'lu. Jadi isim yang menunjukkan kepada apa yang orang yang melakukan atau siapa yang melakukan pekerjaan. Dan fa'il itu marfu'. Ini saya garis bawahi. Fa'il itu selalu marfu' dan marfu'nya itu bisa dengan dhammah idza kana al-mufradan mislu, dan marfu'nya dengan dhammah di sini sebutkan idza kana al-mufradan kalau dia mufrad seperti amaral islamu bil ilmi. Al-islamu fa'il marfu'. Ataupun
ketika jamak muannas salim seperti darasatil muslimatu, al muslimatu fa'il bidhammah li'annahu jam'u muannas salim. Ataupun kalau dia sebagai jamak taksir, katabal ulama'ul muslimuna, al ulama'u fa'il min kataba. Fahada ini yang marfu dengan dhammah. Adapun yang marfu dengan alif itu di dalam musanna. Di dalam musanna di sini contohnya wadahat tabibani kutuban fit wada'al tabibani kutuban fit tibbi. At-tabibani marfu li'annahu fa'il. Marfu dengan apa? Bil alif. Karena apa? Karena dia musanna. Jadi fa'il yang marfu'nya dengan alif itu siapa atau apa aja, yaitu isim yang musanna, isim yang dua. Kemudian marfu' dengan waw idza kana jamu mudzakkar salim mislu ta'allama 'alaihal urbiyun. Marfu' dengan waw itu kapan? Ketika jamak mudzakkar salim. Di sini al-urbiyun, orang-orang Eropa. Marfu'nya dengan waw karena dia sebagai fa'il. Kemudian yang terakhir yu'annatsul fi'lu ma'al fa'il muannas. Fi'il itu fi'il dan fa'il itu muannas. Harus sesuai maksudnya. Yutabik, sesuai. Kalau fa'ilnya muannas berarti fi'ilnya juga muannas. Kalau fi'ilnya muannas, fa'ilnya juga muannas. Contohnya di sini darasatil muslimatul uluma. Jadi harus sesuai. Ini berkenaan tentang fa'il. Jadi fa'il itu marfu'nya tadi bisa dengan dhammah, kemudian bisa dengan alif, kemudian dengan waw, dan perlu diketahui bahwasanya fa'il dan fi'il itu selalu sama, muannas mudzakkar mudzakkar. Fa hada ma astati an ulqa lakum fi hadzal liqa. Aqulu jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.